Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal TK SMA untuk materi aljabar, yaitu turunan part 1 persiapan SNBP 2026. Turunan. Jadi sebenarnya turunan ini adalah lanjutan dari limit ya. Turunan dari suatu fungsi, misalkan laju perubahan fungsi terhadap variabel secara geometris, turunan di suatu titik adalah kemiringan garis singgung pada kurva di titik itu. Jadi kalau ada turunan, misalnya satu titik, kita cari turunannya, berarti kita mencari garis singgung pada grafik tersebut. Aturan dasar turunan. Pertama ini adalah fungsi, misalnya fungsi X itu sama dengan C, maka turunannya adalah 0. Cx berarti turunannya adalah C. Fx sama dengan Xk pangkat N, turunannya adalah N kali X pangkat N kurang 1. Turunan untuk trigonometri seperti sin, turunannya adalah cos. Turunan cos itu adalah min sin. Kemudian turunan tangen itu adalah secant kuadrat X. Turunan secant adalah secant X kali tangan X. Kemudian turunan E pangkat X itu tetap turunannya adalah E pangkat X. Kemudian turunan ln X itu adalah seper X. Jadi itu sebagian beberapa aturan dasar turunan yang kita akan pakai di soal-soal yang nanti. Aturan turunan lanjut. Turunan penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika ada dua fungsi gabungkan kemudian diturunkan, itu sama saja kalau fungsi pertama diturunkan kemudian ditambah dengan fungsi kedua, turunan fungsi kedua. Jadi f tambah g atau kurang g diturunkan, itu sama dengan turunan fungsi f ditambah atau dikurang turunan fungsi g. Lihat contohnya, fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2. Selanjutnya Gx sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya adalah, yang kita pakai adalah n kali x pangkat n kurang 1, berarti di sini pangkat 2, maka turunannya adalah di sini 1, jadi 2 kurang 1 jadi 1, 2 kali 3 ya, jadi n dikali ax ya, bisa ditulis ax. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 6x. Jadi sebenarnya ini dari rumus X pangkat N ya. Jika A ada variabel depannya misalnya A, maka turunannya adalah N dikali A X N kurang 1 ya, berpangkat N kurang 1. Turunannya di sini 2 kali 3 adalah 6, kemudian 2 kurang 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 6 X pangkat 1 atau ditulis saja 6X. Fx ditambah Gx turunannya dari sini adalah f aksen x ditambah g aksen x ya, berarti 2 ditambah dengan 6x. Jadi turunan dari f tambah g ini adalah 2 ditambah 6x. Kemudian turunan perkalian, misalnya f kali g diturunkan ya, di dua fungsi dikalikan kemudian diturunkan adalah sama dengan turunan fungsi f dikali g dikali fungsi g ditambah fungsi f dikali turunan fungsi g. Kita lihat contohnya, misalnya seperti di atas ya, tetapi tampil 2x, berarti f aksen x itu sama dengan 2 ya, kita tulis kembali. Kemudian yang kedua, gx sama dengan 3x pangkat 2, tururannya adalah g aksen x sama dengan 6x. Ini turunan perkalian, berarti kita ikuti model rumusnya. Jadi turunan f jadi 2 dikali x ya, turunan f, karena 2 turunan f nya itu adalah turunan 2x kali 3x kuadrat diturunkan, hasilnya adalah turunan dari f adalah 2, kemudian dikali dengan gx yaitu 3x kuadrat, kemudian fx nya 2x dikali dengan turunan dari gx yaitu 6x, sehingga didapat 6x kuadrat ditambah 12x kuadrat. Karena sama-sama kuadrat, maka kita bisa menjumlahkannya. 6 ditambah 12 adalah 18, berarti 18x kuadrat. Jadi ini 2x
kalau kita lihat 2x dikali 6 3 pangkat 2 itu kalau misalnya kita kali menjadi 2 kali 3 6, kemudian x kali x pangkat 3. Kalau kita turunkan menjadi 18x ya, jadi 3 dikali 6 18, kemudian 3 kurang 1 2. Berarti sama ya, 18 dikali x kuadrat. Kalau kita langsung ya, misalnya ininya kita langsung kali saja, kemudian kita turunkan. Kalau ini tidak sekali langsung, dikali dulu kemudian diturunkan masing-masing ya. Ternyata apa namanya, angkanya sama. Jadi kalau ada perkalian langsung saja bisa dikali, kemudian kita turunkan, kita dapat juga jawaban yang sama. Kemudian turunan pembagian. Turunan pembagian itu modelnya adalah misalnya fungsi f dibagi dengan fungsi g, diturunkan itu hasilnya adalah fungsi f, turunan fungsi f kali g dikurang fungsi f dikali turunan g per g turunan fungsi g kuadrat. Nah, contohnya kita ambil kembali ini ya. Contohnya fx aksanya 2, kemudian fx sama dengan 3x kuadrat atasnya adalah 6x, gx aksen x sama dengan 6x. Jadi tinggal kita masukkan pada rumusnya. Jadi 2x per 3x kuadrat diturunkan menjadi 2 kali 3x kuadrat. Jadi 2 turunannya fx itu adalah 2, kemudian kali gx adalah 3x kuadrat dikurang, kemudian fungsi f adalah 2x, dikali turunan g adalah 6x per 3x kuadrat pangkat 2. Tahu menjadi 2 kali 3 6x kuadrat dikurang 2 kali 6 adalah 12 kali x kuadrat per 9x pangkat 4. Menjadi 6x kuadrat dikurang berbagi dengan 9x pangkat 4 itu menjadi min 6x kuadrat per 9x pangkat 4. Kemudian kita coret x-nya 2 di sini, ini juga dicoret x-nya 2 atau dikurangi 2 masing-masing menjadi, kemudian menjadi pangkat 2 di sini, kemudian kita masing-masing bagi 3, hasilnya adalah min 2 per 3x kuadrat. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2, 2 dikurang 2 adalah 0 atau x pangkat 0 sama dengan 1. 6 min 6 dibagi 3 adalah min 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Dapatkan min 2 per 3x kuadrat. Selanjutnya adalah turunan fungsi komposisi atau biasa disebut dengan aturan rantai. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini posisi komposisi ya. Contohnya misalnya y sama dengan 6x tambah 2 pangkat 2. Nah, di sini kita misalkan u adalah 6x tambah 2, sehingga y-nya itu dy du per dy dx itu adalah sama dengan 6. Selanjutnya misalkan y itu kan sama dengan u per 2, karena kita jadikan ini adalah u, ini tadi 6x tambah 2 ya, ini u. Maka turunannya dy per du itu adalah 2u. 2 u pangkat berarti 2u. Ya, 2 kurang 1 menjadi 1, artinya menjadi 2u. Atau 2 dikali u-nya tadi 6x tambah 2 ya. Jadi 2 kali 6x tambah 2. Nah, sehingga rumus selanjutnya dy per dx itu sama saja kalau kita tulis seperti tadi aturan rantaian di atas ini. dy per du dikali du per dx. dy per du itu adalah 2 dikali 6x tambah 2, yang ini tadi ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Dikali du per dx itu adalah 6, sehingga di sini dikali 6 ya. Sehingga sini adalah 6 kali 2 12. Jadi 6 kali 2 12, 2 kali 2 4, kemudian dikali lagi 6 kali 12 tambah 4, 6 kali 12 1 2x, 6 kali 4 24. Jadi hasil terakhir dari turunan yang merupakan fungsi komposisi adalah 72x ditambah 24. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan untuk melengkapi latihan dari materi yang kita sajikan tadi. Nomor 1. Nah, diketahui fx sama dengan akar x kuadrat tambah 1 ditambah ln x tambah 2. Nah, sehingga f aksen x itu sama dengan berapa? Apakah a x per x akar x kuadrat tambah 1 tambah 1 per x tambah 2, ataukah b 2x per x kuadrat tambah 1 ditambah 1 per x tambah 2, apakah c 2x per 2 akar 2x akar x kuadrat tambah 1 tambah 1 per x tambah 2, apakah dx per 2 akar kali akar x kuadrat tambah 1 ditambah 2 per x tambah 2, ataukah e 1 per akar x kuadrat tambah 1 ditambah 1 per x tambah 2.
Jawaban yang benar adalah bahagian A, yaitu X per X kuadrat tambah 1 ditambah 1 per X tambah 2. Kenapa dia bisa jawab seperti ini? Ini adalah pembahasannya. Misalkan AX ya, misalkan AX adalah ln X tambah 2, maka turunan AX itu adalah 1 per X tambah 2. Jadi ingat, di tabel yang sebelumnya adalah ln X turunannya adalah 1 per X. Jadi apapun di bagian X modelnya, maka dia menjadi 1 per X model seperti itu. Nah, karena di sini X-nya adalah model X-nya itu adalah X tambah 2, maka menjadi 1 per X tambah 2. Selanjutnya B, X sama dengan akar X kuadrat tambah 1. Nah, di sini bisa dikatakan ini sepertinya model turunan komposisi. Jadi misalkan U adalah X kuadrat tambah 1, berarti DU per DX itu adalah 2X. Selanjutnya BX itu sama dengan U pangkat per 2. Jadi X kuadrat tambah 1 dijadikan U ya. U pangkat per 2. Sehingga delta DBX ya, dari BX ini per DU dari sini dikali DU per DX itu sama dengan 1 per 2U 1 per 2 kali U pangkat 1 per 2 kurang 1. Karena rumusnya seperti itu ya. Jadi pangkat mengalih ke depan, kemudian di pangkatnya kurang 1. Jadi 1 per 2 U pangkat 1 per 2 kurang 1 dikali DU per DX adalah 2X. Sama dengan 1 per 2 U pangkat min 1 per 2 dikali 2X. Nah, masih ingat di di pangkat dan akar ya, juga di sini ada juga materi tentang pangkat akar ya. Jadi pangkat minus itu kalau dia dalam bentuk pecahan ya, jadi 1 per 2 kali 2X, jadi U pangkat min 1 per 2 ini turun menjadi positif. Jadi 2 dikali U pangkat 1 per 2 dikali 2X. Selanjutnya adalah 1 per 2U pangkat 1 per 2 dikali 2X itu kita coret ini duanya nanti ya. Nah, sebelum itu kita ganti U nya dulu menjadi akar X kuadrat ditambah 1 ya. 1 per U ada akarnya kan, pangkat 1 per 2 itu adalah akar. U nya itu sendiri adalah X kuadrat tambah 1, sehingga hasilnya 1 per 2 kali akar X kuadrat tambah 1. Nah, di sini ada sama-sama 2. Ini bisa kita coret ya. Ini 2-nya kita coret, hasilnya seperti ini. Kita coret di sini menjadi X per akar X kuadrat tambah 1. Selanjutnya fx itu sama dengan bx ditambah ax ya. Bx ditambah x, sehingga f aksen x itu sama dengan b aksen x ditambah a aksen x, atau turunan b aksen dan ditambah dengan turunan dari a. F aksen x sama dengan x per x akar x kuadrat tambah 1 ditambah 1 per x tambah 2. Nah, jawaban jelas ya, jawabannya A dengan penjelasan seperti yang barusan saya jelaskan. Selanjutnya nomor yang kedua. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika y sama dengan tan x ditambah 1 per cos x, maka dy per x sama dengan apakah A secant kuadrat x tambah sin x kali cos x, apakah B secant kuadrat x dikurang secant x dikali tan x, apakah C secant kuadrat x ditambah secant x tangan x, kemudian D secant kuadrat x dikurang sin x cos x, ataukah E secant kuadrat x dikurang 1 per cos kuadrat x. Jawabannya benar adalah secant kuadrat x tambah secant kali tangan x. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Misalkan fx itu adalah tangan x, maka turunannya adalah, sudah ada tabel ya, secant kuadrat x. Selanjutnya gx itu adalah 1 per cos, atau itu bisa dikatakan subsecant. Turunan secant itu adalah secant kali tangan x. Sehingga kalau dy per x nya kita jumlahkan, y sama dengan fx tambah gx, atau y aksennya itu sama dengan dy per dx, atau sama dengan f aksen x ditambah gx sama dengan secant kuadrat x ditambah secant tangan x. Berarti jawaban cocok adalah C, secant kuadrat x tambah secant x kali tangan x. Jadi ini turunannya sudah ada di tabel depan ya. Ini juga turunannya ini sudah ada di tabel depan. Tinggal kita masukkan saja dalam rumus dan kita dapatkan jawabannya. Kemudian nomor yang ketiga,
Jika fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3 dikali ln x, maka nilai f aksen x adalah apakah A 4x tambah 2x kuadrat ditambah 3 per x, atau keempat ln x tambah ln x dikali 2x pangkat 2 ditambah 3, atau apakah C 2 kali x kuadrat kali ln x ditambah 6 kali ln x, apakah D 2x kuadrat tambah 3 per x, ataukah E 4x tambah 3 per x. Jawabannya yang benar adalah A 4 ln x tambah 2x pangkat 3 ditambah 3 per x. Kita lihat pembahasannya. Misalkan ux itu sama dengan 2x kuadrat tambah 3 ya. Maka u aksen x itu sama dengan 4x. Selanjutnya vx sama dengan ln x, maka turunan vx aksen x itu sama dengan 1 per x. Ini adalah turunan merupakan perkalian ya. Sehingga fx itu sama dengan ux kali fx, atau f aksen x nya menjadi u aksen x dikali fx ditambah ux dikali v aksen x. Kita tinggal masukkan saja. U aksen itu adalah 4x, kemudian x nya adalah apa? Vx nya adalah ln x. Kemudian di sini ux nya adalah 2x kuadrat tambah 3, kemudian di sini 4x nya apa? V aksen x nya adalah 1 per x. Sehingga hasilnya menjadi 4x kali ln x ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3 per x. Jelas kan dengan penggunaan rumusnya ya. Kemudian yang keempat, jika fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x ln x, maka nilai dari f aksen x adalah apakah A 2x dikali ln x kali ln x dikurang x kuadrat tambah 1 kali ln x tambah 1 per x kali ln x pangkat 2. Apakah B 2x kali x ln x ditambah x kuadrat tambah 1 dikali ln x tambah 1 per x kuadrat dikali ln kuadrat x. Apakah C 2x dikali ln x dikurang x kurang 1 per x kuadrat kali ln kuadrat x. Apakah D 2x kurang ln x per x kuadrat kali ln x. Apakah E 2x kali x ln x ditambah x kuadrat tambah 1 kali ln x per x kuadrat kali ln kuadrat x. Jawabannya benar adalah, Suka dengan videonya? Like dong. bagian A 2x dikali x ln x dikurang x kuadrat tambah 1 dikali ln x tambah 1 per x kali ln x pangkat 2. Kita lihat pembahasannya ya. Fx itu sama dengan ini ya. Kita misalkan ux itu x kuadrat tambah 1, kemudian turunannya itu adalah 2x. Kemudian vx sama dengan x kali ln x, turunannya itu adalah f aksen x adalah ln x dikali turunan daripada x itu adalah 1 ditambah x dikali turunan dari ln x itu adalah 1 per x. Jadi ini merupakan turunan perkalian ya. Jadi turunan x adalah 1 dikali ln x ditambah turunan ln x ini x dikali turunan ln x adalah 1 per x, sehingga hasilnya menjadi ln x tambah 1. Sehingga dalam bentuk pembagian ux per vx itu turunannya adalah fx itu u aksen x kali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Tinggal kita masukkan saja. Berarti 2x ya, u aksen x nya 2x dikali vx nya itu x ln x dikurang, kemudian ux itu adalah x kuadrat tambah 1 dikali v aksen x adalah ln x tambah 1 per x kali ln x kuadrat. Atau ini sama dengan 2x kali ln x ya, x ln x ya, dikurang x kuadrat tambah 1 kali ln x tambah 1 per x kali ln x kuadrat. Itu jawabannya yang tadi ya, penjelasannya. Selanjutnya, nomor yang kelima. Jika fx sama dengan ln akar ln x kuadrat tambah 1, maka f aksen x sama dengan apakah A x per x kuadrat tambah 1 kali akar ln x kuadrat tambah 1, apakah B 2x per x kuadrat tambah 1 kali akar ln x kuadrat tambah 1, apakah C 2x per akar ln x kuadrat tambah 1, apakah D 2x kali ln x kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah 1, apakah E x kali akar ln x kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah 1. Jawaban yang cocok adalah bagian A, x per x kuadrat tambah 1 kali akar ln x kuadrat tambah 1. Pembahasannya sebagai berikut. Kita misalkan u itu adalah x kuadrat tambah 1, maka u aksen atau du per dx itu
terhadap X, turunannya terhadap X itu adalah 2X. Selanjutnya, misalkan Vx itu adalah ln U, ya, ln U, U-nya itu tadi ini, maka dV per du itu sama dengan 1/U. Selanjutnya, misalkan W sama dengan akar V, sama itu berarti sama dengan V pangkat 1/2, maka turunannya itu W akar atau dW per dV itu adalah 1/2 dikali V pangkat minus 1/2 atau sama dengan 1/2 V pangkat 1/2 atau sama dengan 1/2 kali akar V. Nah, kemudian kita ketahui bahwa runut ini adalah merupakan bentuk turunan berantai. Jadi kalau bentuk turunan berantai, fx-nya itu berarti kita bisa tulis menjadi dw per dv dikali dv per du, kemudian du per dx, ya. Jadi f-nya itu, f-aksanya itu adalah dw per dv, dv per du, dan du per dx. Jadi w-nya itu mengandung rumus dari ini fx, ya. Nah, kita tinggal menurunkannya, ya, sesuai dengan modelnya. dw per dv adalah 1 akar v dikali, kemudian dv per du adalah 1/u, kemudian du per dx adalah 2x. Nah, sekarang semua variabel-variabel ini kita ganti dengan yang bervariabel x. Berarti 1/2 akar v, v itu adalah ln u, di mana u itu adalah x kuadrat tambah 1, berarti 2 kali akar ln v, ln x kuadrat tambah 1 dikali 1/2 adalah x per x kuadrat tambah 1 dikali 2x. Kemudian 2-nya kita coret, ya. Hasilnya adalah menjadi x, karena di sini ada x, berarti x kali 1 dikali 1 x per x kuadrat tambah 1 kali akar ln dalam kurung x kuadrat tambah 1. Ya, cocoknya itu adalah pada bahagian A. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini contoh soal untuk TKA tahun 2025 bulan November tadi, ya, insya Allah dikatakan insya Allah akan dilakukan pada bulan November, bisa membantu untuk menjawab soal-soal yang ada pada TK 2025. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depan. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.